kopi Robusta itu lebih aman bagi penderita asam lambung? Enggak. Justru ini sebaliknya ya. Arabica cenderung lebih aman bagi yang menderita asam lambung. Benar nggak rasa kopi itu dipengaruhi tanaman pendamping pohon kopi? Itu mitos yang dipercaya cukup lama. Cek, yo, selamat datang di konten terbaru kali ini di Tala Bumi. Bukan di area kelasnya, bukan di area roasterynya, tapi di area depan bar. Biar kalau ada lalu lalang kelihatan ya. Contoh lalu lalang satu. Iya, nggak apa-apa, santai. Memang itu tujuannya. Contoh lalu lalang pertama. Contoh lalu lalang kedua, oh tidak berlalu lalang. Ya, jadi inilah Tala Bumi Coffee. Di sini ada roasterynya, Tala Roaster. Ada kelasnya, ada Tala Bumi Academy, ada coffee shopnya, Tala Bumi Coffee. Ini bisa menjadi markas teman-teman yang suka kopi kalau mau melihat proses roasting, bisa ke area roaster. Roasting di sini juga bisa 15.000 per kilonya. Bonus kopi hitam. Kalau mau ikut kelasnya juga bisa, ada kelas sensori, kelas roasting, kelas barista, kelas manual brew, kelas latte art, dan kelas ngonten. Ada. Dan setelah ikut kelas kopi biasanya, kelas-kelas yang barista dan lain-lain, itu akan ada program magang dan digaji. Jadi selesai dari sekolah ini bisa langsung punya pengalaman, gitu ya. Seperti biasa kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah aku kumpulkan di komentar, di DM, di Q&A, pas nge-live dan lain-lain. Kalau kemarin kita sudah spesifik membahas tentang karir barista dan lain-lain, kita akan sedikit membahas tentang kopinya lagi ya, bukan baristanya tapi tentang kopinya itu lagi. Kita kembali lagi ngomongin tentang kopinya sebagai minuman dan sebagai tanaman. Oke, langsung nggak usah yeping terlalu lama, lanjut aja. Pertanyaan pertama, benar nggak coconut latte itu menjadi tren es kopi susu yang baru? Benar, tapi kalau kemudian dibilang es kopi susu ya enggak juga karena tidak pakai susu. Jadi beberapa coffee shop nasional itu di Indonesia memang sudah banyak yang mengeluarkan varian coconut latte. Sebenarnya coconut latte itu kayak es kopi susu, tapi susunya diganti santan. Jadilah coconut latte. Rasanya memang enak, gurih-gurih gimana gitu. Tapi nih ya, ngomongin coconut latte, sebenarnya coconut coffee terutama, di Blora itu sudah ada yang menjual kopi santan. Tapi pendekatannya beda nih. Kalau coconut latte itu kopi susunya diganti santan. Kalau kopi santan itu benar-benar hanya kopi hitam, kopi bubuk hitam, kemudian dicampur santan, dicampur gula, direbus sampai mendidih, dituang ke gelas, disajikan, diseruput. Itulah kopi santan khas Blora. Kalau punya kesempatan harus cobain. Lanjut, pertanyaan kedua. Benar nggak rasa kopi itu dipengaruhi tanaman pendamping pohon kopi? Itu mitos yang dipercaya cukup lama ya. Dulu kan ada yang bilang, kalau tanaman kopi itu di sampingnya ada pohon nangka, kopinya nanti bisa rasa nangka. Kalau di sampingnya ada stroberi, kopinya bisa rasa stroberi. Kalau di sampingnya ada durian, pohon durian, nanti rasa kopinya itu muncul duriannya. Enggak ya teman-teman. Tapi bukan berarti enggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Tanaman pendamping itu bisa membantu menyuburkan tanah di sekitarnya. Seperti yang kita tahu, kesuburan tanah, microclimate, pH tanah, nutrisi, itu semua penting bagi pohon kopi. Dan itu juga akan berpengaruh cukup besar terhadap rasa kopi itu nantinya. Lanjut, pertanyaan ketiga. Kopi Robusta itu lebih aman bagi penderita asam lambung? Enggak. Justru ini sebaliknya ya. Arabica cenderung lebih aman bagi yang menderita asam lambung. Mungkin memang Arabica itu lebih asam ya, tapi kadar kafeinnya itu lebih rendah daripada kopi Robusta. Nah, kafein itulah yang memicu peningkatan produksi asam lambung. Semakin tinggi kafeinnya, maka semakin besar efeknya di tubuh. Robusta yang kafeinnya itu lebih tinggi daripada Arabica jelas lebih tidak aman dikonsumsi yang menderita asam lambung. Jadi kalau kamu para penderita asam lambung itu mau ngopi, pilihlah kopi-kopi yang kafeinnya itu rendah. Arabica bisa menjadi pilihan. Atau kalau ada kopi decaf. Tapi ingat, hanya karena Arabica atau decaf itu kafeinnya lebih rendah, bukan berarti itu artinya kamu benar-benar aman ya. Kamu sendiri yang harus tahu kondisi tubuhmu itu kayak gimana, baru menentukan, oh aku mau minum kopi kayak gini. Jadi mau Arabica, mau decaf, atau apapun itu, lebih baik ketahui dulu kondisi tubuhmu. Bisa nggak kira-kira kamu mengkonsumsi itu dan kamu masih baik-baik saja? Lanjut. Kopi instan itu tidak sehat. Gini,
Kopi instan itu kopi asli yang di roasting, yang digiling dan diekstrak. Hasil ekstraknya itu kayak espresso. Nah, hasil ekstrak ini yang dikeringkan pakai metode freeze drying atau spray drying. Hasil setelah dikeringkan itu menjadi kopi bubuk yang jika diseduh itu tidak akan meninggalkan ampas. Kalau dikeringkan pakai freeze drying itu jadinya bubuknya itu kayak ada gumpalan-gumpalannya, kayak salah satu brand kopi hitam yang kalian pasti sudah tahu lah. Kalau pakai spray drying ya jadi kopi bubuk yang benar-benar halus. Nah, perkara nanti setelah jadi bubuk itu ditambah gula menjadi 2 in 1, ditambah gula dan creamer menjadi 3 in 1, itu terserah yang mau jual, terserah brandnya. Itu sama kayak sudah jadi espresso nih ya, ditambah gula aren, ditambah susu, atau cuma ditambah air, terserah coffee shopnya yang mau jual. Jadi perkara sehat atau tidak, ya itu tergantung nanti ditambah bahan-bahan lainnya itu. Intinya kopi instan itu adalah kopi yang sudah diolah menjadi bubuk dan jika diseduh itu langsung bisa larut dan tidak meninggalkan ampas. Lanjut, terakhir nih. Espresso yang kremanya tebel itu pasti kopinya berkualitas. Enggak juga. Krema pada espresso itu hanya menunjukkan bahwa kopinya itu fresh. Freshnya itu gimana? Fresh kalau misalnya dia itu belum terlalu jauh dari roasting. Kenapa bisa gitu? Karena saat proses roasting, kopi-kopi itu bisa menyimpan karbon dioksida. Semakin jauh dari masa roasting, semakin hilang kadar karbon dioksida pada kopi itu. Kalau misalnya masih ada karbon dioksida di kopi, begitu digiling kemudian diseduh menjadi espresso, itu kremanya bisa tebel. Dan semakin jauh dari masa roasting, semakin hilang kadar karbon dioksidanya. Kalau dijadiin espresso, kremanya tipis atau bahkan nggak ada sama sekali. Kopi dengan kualitas yang tidak terlalu baik, kalau misalnya masih dekat dengan roasting, dibikin espresso, keluar kremanya juga. Jadi gitu ya, krema tebel itu bukan berarti kopinya lebih bagus, tapi kopinya lebih dekat dari masa roasting dan kopinya itu masih fresh. Oke, segitu aja konten kali ini. Tadi sudah gonta-ganti lokasi juga, karena tadi di sana cahayanya sudah jelek. Jadi sampai jumpa di konten berikutnya.